Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 3211711043. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penentuan struktur secara fisikokimia jurusan Kimia Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometer UV vis. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Spektrofotometer UV vis. Apa sih yang dimaksud dengan spektrofotometer UV vis? Spektrofotometer UV vis ini adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet dengan panjang gelombang 200-400 nanometer dan sinar tampak 400-800 nanometer oleh suatu senyawa. Serapan cahaya UV atau cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi elektron-elektron dari orbital dasar yang berenergi rendah ke orbital tereksitasi yang berenergi lebih tinggi. Panjang gelombang cahaya UV atau cahaya tampak bergantung pada mudahnya promosi elektron. Molekul-molekul yang memerlukan lebih banyak energi untuk promosi elektron akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih pendek. Molekul yang memerlukan energi lebih sedikit akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih panjang. Senyawa yang menyerap cahaya dalam daerah tampak, yaitu senyawa berwarna, ini mempunyai elektron yang lebih mudah dipromosikan daripada senyawa yang menyerap pada panjang gelombang lebih pendek. Fungsi dari spektrofotometer sendiri yaitu untuk melakukan analisa atau menghitung seberapa banyak atau besar konsentrasi senyawa pada sampel tertentu. Misalnya di sini saya kasih contoh, yaitu menghitung konsentrasi nikel dan kobalt dalam sampel air limbah pada Sungai Ciliwung. Nah, dengan diketahuinya konsentrasi senyawa nikel dan kobalt, mungkin saja bisa digunakan untuk mencari dan menganalisa industri yang membuang limbah ke aliran sungai secara langsung, tingkat pencemaran, dan pengaruh terhadap habitat ikan di sungai. Selanjutnya, di sini ada prinsip kerja dari spektrofotometer UV vis. Prinsip kerja dari spektrofotometer UV vis ini yaitu membandingkan antara belangko dan sampel. Misalnya, saya akan beri contoh, ada sebuah sampel air sungai yang ingin dinilai kandungan nikelnya, maka cara pengukurannya adalah hitung nilai serapan cahaya dasar atau belangkonya terlebih dahulu. Setelah itu baru hitung serapan cahaya pada sampel air sungai. Tentu akan didapat selisih nilai antara belangko dan sampel. Maka itu adalah hasil pengukuran dasar dari air sungai tersebut. Nah, untuk penjelasannya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Setelah sumber cahaya polikromatis ini menyala, cahaya ini akan melewati slit-in atau pintu masuk ataupun celah ini mengenai prisma yang menjadikan cahaya terdispersi. Pemilihan gelombang dengan panjang yang sesuai ini akan dilakukan untuk kemudian dilewatkan ke slit out atau pintu keluar. Nah, cahaya yang keluar ini akan mengenai kuvet yang telah berisi belangko ataupun sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, setelah itu, jika pada sampel terdapat nilai absorbansi, maka selisih antara belangko dan sampel akan ditemukan. Nah, nilai belangko maupun sampel ini akan ditangkap oleh detektor dan proses untuk kemudian ditampilkan, baik dalam bentuk layar spektrofotometer maupun komputer. Kemudian di sini ada instrumen pada spektrofotometer UV vis yang terdiri dari 6 komponen pokok, yaitu ada sumber radiasi, monokromator, wadah sampel, detektor, recorder, dan juga readout. Nah, fungsi masing-masing bagian dari instrumen spektrofotometer UV vis ini, yang pertama itu ada sumber radiasi atau sumber sinar, yaitu berfungsi untuk memberi energi dalam sinar tampak atau tidak tampak yang akan dilewatkan melalui sebuah monokromator untuk dipisahkan menjadi beberapa panjang gelombang.
Sumber radiasi ini sebagai sumber sinar polikromatis, yang berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Untuk spektrofotometer UV-vis ini menggunakan fotodioda yang telah dilengkapi monokromator. Kemudian monokromator ini berfungsi untuk mendispersikan sinar ke dalam komponen-komponen panjang gelombangnya yang selanjutnya akan dipilih oleh celah atau slit. Sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Nah, jenis monokromator yang saat ini banyak digunakan itu adalah grating atau lensa prisma dan filter optik. Jika digunakan grating, maka cahaya akan diubah menjadi spektrum cahaya. Nah, sedangkan filter optik berupa lensa berwarna sehingga cahaya yang diteruskan sesuai dengan warna lensa yang dikenai cahaya. Kemudian sel sampel. Sel sampel ini sebagai tempat meletakkan sampel. Pada spektrofotometer UV-vis ini menggunakan kuvet sebagai tempat sampel. Kuvet ini biasanya terbuat dari kuarsa atau gelas, namun kuvet dari kuarsa yang terbuat dari silika ini memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini disebabkan yang terbuat dari kaca dan plastik dapat menyerap UV, sehingga penggunaannya hanya pada spektrofotometer sinar tampak atau visible. Kuvet ini biasanya berbentuk persegi panjang dengan lebar 1 cm. Kemudian ada detektor yang berfungsi untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Adapun syarat-syarat sebuah detektor ini yaitu memiliki kepekaan yang tinggi, kemudian perbandingan isyarat atau sinyal dengan bising tinggi, kemudian respon konstan pada berbagai panjang gelombang, kemudian waktu respon cepat dan sinyal minimum tanpa radiasi, dan sinyal listrik yang dihasilkan harus sebanding dengan tenaga radiasi. Kemudian recorder ini berfungsi untuk mencatat besaran nilai pengukuran. Jadi, hasil pengukuran ini berupa angka atau lainnya dan nanti ditampilkan oleh recorder yang berfungsi sebagai sistem pembacaan. Yang terakhir ada readout. Readout ini berfungsi untuk menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Dan readout ini merupakan suatu sistem baca. Nah, ini ada contoh spektrum dari jurnal yang saya ambil pada senyawa metabol sekunder, yaitu pada senyawa alkaloid. Ini ada hasil spektrum UV-vis-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada spektrum UV-vis ini. Jadi, ketika isolat V1 ini dilarutkan ke dalam metanol dan dianalisis dengan spektrofotometer UV-vis ini pada panjang gelombang 200 sampai 600 nanometer, ini memberikan dua puncak maksimum panjang gelombang. Bisa dilihat pada gambar spektrum UV-vis ini. Puncak maksimum panjang gelombang ini yaitu pada 227 nanometer dan 261 nanometer. Yaitu puncak maksimum ini adalah puncak tertinggi panjang gelombang. Nah, dalam kasus ini, panjang gelombang maksimum 261 nanometer ini dihasilkan oleh energi eksitasi elektron P yang terdapat pada orbital ikatan P, orbital anti ikatan P. Sistem berkonjugasi struktur aromatik. Sementara itu, pada panjang gelombang maksimum 227 nanometer ini dihasilkan oleh eksitasi elektron bebas atau non-bonding elektron yang terdapat pada orbital tak ikatan ke orbital anti ikatan P. Dalam konteks ini, struktur molekul yang memiliki ketiga jenis orbital itu, yaitu orbital ikatan P aromatis, orbital tak ikatan, dan orbital anti ikatan P aromatis. Ini adalah senyawa golongan alkaloid yang memiliki struktur dasar isoquinolid. Bisa dilihat, ini adalah struktur dasar dari alkaloid isoquinolid. Terlihat dengan jelas bahwa pada gambar struktur alkaloid isoquinolin ini memiliki 10 elektron P yang menempati 5 orbital P yang salah satunya adalah P karbon nitrogen.
dan 4 lainnya yaitu bikarbon-karbon. Nah, di samping itu, isoquinoline juga memiliki sepasang elektron bebas yang terletak pada orbital atom nitrogen yang tidak berikatan. Keadaan ini berarti sesuai dengan data spektrum UV-Vis. Nah, ini ada jurnal yang saya gunakan, yaitu Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi tentang isolasi senyawa alkaloid dari ekstrak etanol rimpang lengkuas merah. Ini untuk dibandingkan sifat antibakterinya dengan ekstrak yang dibentuk menjadi nanopartikel. Dan ini daftar pustaka pada jurnal yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan komen videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.